Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama mulai. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, kita berhenti sampai di sini dulu. Kita lihat ayat pertama dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga 100% adalah manusia. Yesus adalah pribadi yang selalu mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus, dan kalau kita perhatikan di sini, ternyata Yesus juga menghargai perayaan hari raya orang Yahudi. Nah, seharusnya hal ini juga menjadi contoh bagi kita. Seringkali kita ini sebagai umat Kristen yang mungkin kita katakan kita bergerak di dalam roh, tetapi seringkali kita tidak mau menghargai perayaan-perayaan kekristenan kita. Coba kalau mau jujur, siapa yang tahu, kira-kira yang tahu, biasanya Paskah itu bulan apa, Pantekosta itu bulan apa, kemudian Natal pasti tahu, tapi Paskah dan Pentakosta terutama, kenaikan Tuhan Yesus, jarang orang yang ingat. Dan bagi orang Kristen mungkin tahun baru yang diperhatikan dulu Idul Fitri. Bulan apa, tanggal berapa, cuti bersamanya berapa, itu sudah direncanakan semua. Ya. Tetapi siapa yang tahu, yang memperhatikan, misalnya Januari kita langsung lihat Paskah bulan apa ya, kenaikan Tuhan Yesus bulan apa ya, Pantekosta bulan apa. Kalau Natal pasti tidak berubah sudah. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah di sini loh kita lihat bahwa kerinduan hati kita, ketertarikan kita dengan kekristenan dan penghargaan kita terhadap hari raya kekristenan itu jauh, sangat-sangat kurang. Sangat kurang. Bahwa sebenarnya kita banyak yang acuh tidak acuh. Artinya hati kita sebenarnya jauh loh dari apa yang Tuhan senangi. Ya. Di sini bahkan Yesus dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Artinya Yesus juga mau merayakan hari raya itu. Ya. Seringkali kita memandang remeh perayaan-perayaan seperti ini. Tetapi sebenarnya kalau kita mau sungguh menghargai dan hati kita ditujukan ini untuk pengabdianku kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk ekspresi bahwa aku mengutamakan Tuhan. Nah, itu bukan dampaknya bukan hanya kita itu terlihat sebagai orang yang sungguh-sungguh sebagai orang Kristen, tetapi dampaknya ingat bahwa
Kalau ini hal-hal jasmani, berarti ini hal yang lebih kecil daripada hal-hal yang rohani. Karena hal yang rohani lebih besar. Tetapi kalau kita mau menghargai hal yang jasmani ini, hal yang kecil, bukankah Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada kita? Nah, di sini banyak orang keliru. Artinya orang terlalu fokus kepada hal yang besar, tidak memperhatikan hal yang kecil. Ingin dipercaya hal yang besar, tetapi tidak pernah memperhatikan hal yang kecil. Di sini yang jadi masalah. Ya. Yesus menghargai bahkan soal baptisan saja. Yohanes Pembaptis katakan, seharusnya kan bukan engkau yang dibaptis, aku yang dibaptis olehmu. Dan Yesus seakan-akan bahasa santainya mengatakan begini, sudahlah, yang penting nurut aja, ini kemauan Bapa kok. Itu kan baptisan orang berdosa, sedangkan Yesus tidak berdosa. Tetapi Yesus mau nurut. Kalau kita mau perhatikan, apa faedahnya bagi Yesus? Tidak ada. Sidang jemaat, berapa banyak kita sebagai orang Kristen melakukan sesuatu karena kita ingin ada faedah yang kita dapat, ada keuntungan yang kita dapat. Yesus dibaptis, itu tidak ada keuntungannya buat Yesus. Tetapi Yesus melakukan itu karena kehendak Bapa dan sebagai contoh, sebagai teladan bahwa Dia Allah menjadi manusia juga tunduk pada peraturan-peraturan yang ada di muka bumi. Sidang jemaat, banyak hal yang perlu kita pelajari. Bahkan hal-hal yang kelihatannya tidak ada manfaat faedahnya bagi kita. Tetapi hati yang tunduk, hati yang taat kepada Tuhan, itu pasti Tuhan hargai. Tanpa sadar itu akan mempersiapkan jalan bagi kita ke depannya. Di dalam jalan-jalan Tuhan. Ya. Nah, sekarang ayat yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Ayat ini bukankah sangat luar biasa? Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Artinya rumah anugerah. Bahwa pintu gerbang domba. Kalau domba itu masuk, di dekatnya itu ada rumah anugerah. Yesus mengatakan, akulah pintu. Dan lihat di sini, di dekat itu ada rumah anugerah. Ada anugerah. Bahwa siapa masuk melalui pintu, siapa yang masuk melalui Yesus, siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah domba dan pasti bertemu dengan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Apakah kita domba? Apakah kita masuk melalui pintu itu? Kembali saya tekankan bahwa banyak orang bisa belajar Alkitab. Tetapi tanpa masuk melalui pintu, yaitu Yesus. Ingat, yang tidak melalui pintu, itu adalah pencuri. Dia mau mendapatkan apapun di dalam rumah, itu adalah pencuri. Dia mau belajar apapun di dalam rumah, dia adalah pencuri. Dan pencuri tidak akan pernah tahu kode-kode apa yang ada di dalam rumah itu, di mana ada tempat atau simpanan-simpanan yang perlu kode-kode. Hanya orang rumah saja yang tahu. Banyak orang yang mempelajari Alkitab dan merasa sok pintar. Tetapi tidak ngerti apa-apa. Karena mereka tidak masuk melalui pintu.
mereka tidak mendapatkan anugerah untuk mengerti firman Tuhan ini. Mereka tidak mendapatkan anugerah. Ya. Bahkan Yesus katakan kepada Nikodemus, engkau adalah pengajar orang Yahudi, tetapi engkau tidak mengerti. Yesus berbicara kelahiran baru. Nikodemus mengartikan itu, kita yang sudah tua harus masuk ke dalam kandungan ibu kita. Iya, kalau ibu kita masih ada. Ya. Ibu kita pun masih ada, itu mau masuk bagaimana? Ya. Tetapi itu kan yang dipertanyakan Nikodemus, bagaimana mungkin kita masuk? Dan Yesus akan mengatakan, Nikodemus, Nikodemus, aku ini bicara hal-hal rohani, kau bicara hal-hal yang jasmani. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Ya. Berapa banyak orang-orang yang menentang kekristenan, mengambil ayat-ayat sesukanya, mereka tidak ngerti artinya. Mereka tidak ngerti artinya. Bahkan mereka akan semakin bingung kalau membaca Kidung Agung sebetulnya. Itu saya ingat, guru saya kalau ngajar Kidung Agung sudah janji dari awal. Pas ya, kita belajar Kidung Agung, kalau sampai ada yang tertawa, berhenti pengajaran ini. Ya. Karena memang Kidung Agung kalau kita tidak pahami secara rohani, itu hanya berbicara tentang seks, tentang nafsu dan sebagainya. Itu harus dipelajari secara rohani, bukan secara jasmani. Ya. Artinya kembali banyak firman Tuhan ini yang tidak bisa dipahami. Allahnya orang Kristen di perjanjian kejam, kenapa kalau berperang harus semuanya dibunuh, dibasmi, bahkan binatang pun harus dibasmi. Kenapa? Karena zaman perjanjian lama, orang-orang selain Israel sudah terbiasa bahkan orang itu berhubungan dengan binatang. Bersetubuh dengan binatang sehingga binatang pun najis. Makanya harus dimusnahkan. Ya, itu loh sebenarnya. Banyak hal yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang pencuri tidak masuk melalui pintu. Ya. Karena ini bukan hanya sekedar tulisan secara jasmani, ini adalah firman Tuhan yang adalah roh yang hanya bisa dipahami secara jelas ketika manusia roh kita lahir baru dan manusia roh kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, lihat di sini bahwa kalau kita domba, kita pasti masuk melalui pintu gerbang domba dan pasti bertemu dengan anugerah Tuhan. Pasti bertemu dengan anugerah Tuhan. Sudahlah, paling gampang anugerah itu semua pemberian yang baik, yang di luar jangkauan pikiran kita, di mana kita sebenarnya tidak layak menerimanya, tetapi itu diberikan, disediakan bagi kita. Itulah anugerah. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan masuk melalui pintu, yaitu Yesus, pasti akan bertemu dengan anugerah Tuhan. Nah, ayat 3 mengatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, sepertinya ini kan hal yang hebat. Ada kolam di mana sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan yang menggoncangkan air itu dan orang-orang akan sembuh. Orang yang pertama kali masuk pasti sembuh. Dan ini adalah mujizat. Iya, ini adalah mujizat. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa di dalam anugerah Tuhan ada serambi-serambi, ada 5 serambi dikatakan. Sayangnya yang tertulis di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya.
Padahal ini kan dalam anugerah Tuhan, ada tempat, ada serambi-serambi, orang duduk atau apapun juga. Dan kalau itu memang adalah serambi anugerah, orang yang duduk sana pasti sembuh. Yang jadi masalah, mereka duduk di serambi itu bukan melihat dan menantikan anugerah Tuhan, mereka justru fokus kepada kolam. Bukan kepada anugerah, mereka fokus pada kolam. Di mana akan ada malaikat yang akan turun di sana. Sedangkan di Bethesda ini, rumah anugerah itu seharusnya fokus mereka adalah Tuhan, sumber anugerah. Kalau kita lihat sebentar, yuk kita lihat Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya, menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri tahta anugerah. Supaya kita menerima rahmat, kemurahan Tuhan, dan menemukan kasih karunia, anugerah untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bahwa disebutkan di sini pada waktunya, bukan waktu Tuhan. Ketika kita datang ke tahta kasih karunia, kita sakit disembuhkan, itulah waktunya. Kita datang dan disembuhkan, itu waktunya. Ketika kita datang ke tahta kasih karunia, kita datang ke anugerah Tuhan, maka kita disembuhkan. Nah, yang jadi masalah kembali kepada pembahasan kita, biarlah ini menjadi kunci Ibrani 4 ayat 16. Tahta kasih karunia untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan pada waktunya. Lihat di sini bahwa mereka sudah datang ke rumah anugerah, tetapi mereka tidak fokus kepada yang duduk di tahta itu. Fokus mereka pada malaikat. Bayangkan itu, ada pribadi yang lebih hebat, tetapi fokus kita kepada bawahan pribadi itu. Ya. Saya ditelepon oleh seorang ibu dan ibu ini bertanya, Pak Yusak kan seorang nabi. Pak Yusak bisa tahu malaikat saya seperti apa, namanya siapa? Dan saya jawab, saya tidak tahu Bu, dan saya tidak peduli. Yang saya tahu bahwa saya disertai malaikat, dan saya tidak pernah tanya itu ke Tuhan, nama malaikatnya siapa. Ya. Yang penting kan saya tahu nama Tuhan saya Yesus Kristus, bukan nama malaikatnya. Artinya banyak orang yang teralihkan. Menganggap bahwa pengawal lebih hebat dari yang dikawal. Ya. Dan banyak loh orang Kristen yang seperti ini. Seakan-akan mereka itu sudah kenal Tuhan. Dan sekarang mereka ingin lebih mengenal malaikat-malaikat yang mengawal mereka. Padahal untuk mengenal Tuhan sampai kita mati pun tidak bisa mengenal dengan sempurna. Selalu ada yang baru, selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Kalau pengenalan kita akan Tuhan terus seperti ini, untuk apa pusing-pusing mengenal bawahannya? Ya. Cukup tahu saja bahwa ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus untuk menjaga dan melayani kita. Cukup itu saja. Fokus untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Karena di dalam Tuhan Yesus, rahasia-rahasia Allah yang terdalam pun ada di sana. Ya. Nah, ini ayat 3 menyedihkan. 5 serambi anugerah Tuhan, 5 serambi. Itu kan tempat penantian berarti. Yang seharusnya dipenuhi orang yang disembuhkan.
Bukan orang yang tetap sakit. Sudah dekat kok. Bahkan sudah duduk di serambi anugerah. Kok masih sakit? Berapa banyak orang Kristen yang diajarkan tentang anugerah. Tapi tetap merasa sebagai orang berdosa. Orang lemah. Orang tidak layak. Orang yang gagal. Orang yang miskin. Orang yang penyakitan. Berapa banyak? Padahal ketika kita masuk dalam rumah Allah, percayalah ada anugerah Tuhan di tempat di mana kita beribadah. Yang seharusnya orang datang sakit disembuhkan di rumah ibadah. Tetapi seringkali kalau mau jujur, ketika kita datang, apalagi kalau gereja-gereja yang besar, yang khotbah siapa? Yang khotbah siapa? Fokus kita dari Tuhan teralihkan kepada manusia. Padahal seandainya fokus kita tetap Tuhan, anugerah pasti kita terima. Kita sudah duduk di serambi yang benar, di kursi yang benar. Serambi anugerah Tuhan. Di mana seharusnya ada perubahan. Fokus kita seharusnya adalah Tuhan. Kuasa Tuhan yang kita terima. Tetapi lihat ayat 4. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Kelihatannya hebat ya. Bayangkan tidak ada angin, tidak ada badai. Air di dalam kolam, bergoncang hebat. Ada malaikat hebat. Sedangkan ketika Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan, hanya satu orang itu yang tahu, yang lain tidak tahu. Pintu-pintu tidak bergetar. Gedung tidak bergetar. Tidak ada angin yang dahsyat. Yang ada hanyalah orang lumpuh yang bangkit berdiri dan berjalan. Mari kita lihat di sini sungguh-sungguh. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Tidak masalah menerima pelayanan malaikat, tapi jangan terpesona kepada malaikat. Ya. Biarlah mata kita selalu terpesona kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan teralihkan. Jangan lebih mengagumi malaikat. Sekalipun memang malaikat mengagumkan. Tetapi yang saya mau tekankan kita harus mengerti. Tidak ada malaikat yang tidak tersungkur di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah ini membuat kita harusnya lebih sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan. Fokus pada Tuhan. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Wow. Nah, untuk kita mempelajari ayat-ayat seperti ini, kita bisa bandingkan, kita bisa merenung. Kalau kehadiran satu malaikat saja, apapun penyakit bisa disembuhkan. Apalagi kehadiran Tuhan. Apalagi kehadiran Tuhan. Ya. Malaikat saja bisa menyembuhkan apapun penyakitnya. Bisa sembuh. Ya. Apalagi Tuhan kita. Seandainya pikiran kita dipenuhi dan terus diperbarui dengan ayat yang seperti ini. Yang kita renungkan. Maka menerima kesembuhan mujizat dari Tuhan. Itu akan mudah. Seperti apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita alami. Itu yang akan kita terima. Kita kan selalu pikiran kita, jangan-jangan 2 bulan lagi mati. Jangan-jangan, iya kan, ekonomi ini ya apa ya, kok tidak ada pemasukan hari ini. Jangan-jangan nanti sebulan lagi harus tutup usaha saya. Loh, kan hari ini tidak ada pemasukan. Besok kan belum tentu kan. Kalau Tuhan adalah sumber bagi kita, sumber penyediaan,
Kata sumber kan berarti tidak pernah kering. Ya. Kalau ada sumbatan itu hanya salurannya aja. Berarti kita yang harus bersihkan salurannya. Tidak mungkin Tuhan yang memberi kotoran. Pasti salurannya itu kita yang buat kotoran di dalamnya. Ya. Menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Menjadi beres apapun juga masalahnya. Itu hanya satu malaikat. Apalagi Tuhan. Ya. Apalagi Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Perhatikan ayat ini. Ia tahu. Yesus tahu. Yesus tahu. Kalau Yesus tahu betapa banyaknya orang sakit yang butuh kesembuhan. Pertanyaannya sekarang, kenapa yang sakit-sakit tidak disembuhkan? Seperti yang kita bahas, masalahnya mereka fokus mereka salah. Fokus mereka adalah tempat, yaitu kolam. Fokus mereka adalah pribadi yang lain, yaitu malaikat. Fokus mereka mungkin hamba Tuhan yang diurapi. Ya. Seharusnya kita jangan kehilangan fokus. Fokus kita adalah Tuhan. Tuhan tahu. Tetapi kalau fokus kita tidak terfokus pada Tuhan, tidak memohon kepada Tuhan, ya Tuhan tidak bergerak. Pak Yusa kan sama saja minta tolong ke Tuhan atau kepada malaikat. Beda. Beda. Anda bisa bayangkan satu keluarga dan kita punya keluarga yang hebat. Tetapi ketika kita ada masalah, ada dua pilihan. Kita mau minta tolong kepada keluarga kita yang hebat atau kepada orang lain. Ingat loh, kalau kita sudah minta tolong kepada orang lain dan ternyata tidak ada pertolongan, Anda bisa bayangkan kemudian kita datang kepada keluarga kita itu dan keluarga kita itu sudah tahu apa yang kita sudah lakukan. Anda bisa bayangkan. Wah, itu kan manusia. Ingat, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia juga. Ingat bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar. Artinya, ingat loh, cara kerja kita itu sebenarnya dibuat sama seperti cara kerja Tuhan. Ya. Jangan bikin Tuhan tersinggung. Jangan. Nah, semuanya tetap sakit. Yesus datang kepada satu orang. Dikatakan kemudian, maukah engkau sembuh? Sekarang Yesus berhadapan-hadapan dengan orang ini. Orang yang sakit 38 tahun. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Perhatikan, 38 tahun orang ini sakit. Dan pola pikirnya bukan pada dia pasti disembuhkan. Pola pikirnya adalah tidak ada orang yang memperhatikan. Coba lihat. Banyak orang sakit tidak disembuhkan di rumah anugerah Tuhan. Karena fokusnya adalah malaikat, fokusnya adalah kolam. Sekarang ada orang juga yang sakit 38 tahun.
Kenapa? Karena fokusnya juga itu salah. Dikatakan tidak ada orang yang menurunkan aku. Fokusnya pada orang. Yang lainnya pada malaikat, ini fokusnya pada orang. Lebih parah lagi bisa bayangkan 38 tahun. Mengharapkan pertolongan dari seseorang untuk membantu dia nyemplungkan ke dalam kolam. Dan tidak ada yang membantu. Maka saya percaya 38 tahun orang ini hidup dalam sakit penyakit, dalam kepahitan, dalam kekecewaan, dan dia sama sekali tidak bisa melihat Tuhan dan kebaikannya. Hati-hati dengan penderitaan yang tidak kunjung selesai, karena Tuhan tidak pernah merencanakan itu. Penderitaan diberikan, diizinkan Tuhan, pasti dalam jangka waktu tertentu, bukan berkepanjangan. Karena itu hanyalah ujian bagi Tuhan. Tidak ada yang namanya ujian itu 5 bulan, sekolah 1 bulan. Tidak ada. Yang namanya ujian itu kita sekolah 5 bulan, ujiannya 1 minggu atau bahkan 3 hari. Kalau sampai orang Kristen senangnya hanya hari Minggu 2 jam, susahnya 6 hari, hari Senin sampai Sabtu, itu sudah tidak wajar. Sudah tidak wajar. Ya. Jadi mari kita mengerti Tuhan, rancangannya, hatinya yang begitu baik. Ya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Wow. Fokusnya adalah orang. Dia akan kecewa. Dia akan kepahitan mungkin. Kemudian penghakiman hati yang menghakimi. Kok kejam semua ya. Kejam semua. Padahal karena fokusnya saja yang salah. Tetapi lihat ketika fokus kita salah, maka dampaknya sangat luar biasa. Ya. Kepahitan, kekecewaan, tidak kunjung selesai penderitaannya, kesakitannya, dan bahkan sekarang hati yang menghakimi. Itu dosa karena kita seakan-akan lebih benar daripada Tuhan. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Pada akhirnya kita jadi minder. Kita merasa sebagai orang kalah, orang pecundang, orang lain lebih baik, orang lain lebih hebat. Sidang jemaat kita di hadapan Tuhan semuanya sama. Adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Tuhan. Itu posisi kita, semuanya sama. Kita adalah orang berdosa yang dibenarkan Tuhan. Ya. Masalahnya kita mau dibenarkan Tuhan, mau datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa dan dibenarkan Tuhan atau tidak. Orang ini 38 tahun hanya melihat orang lain lebih hebat. Orang lain lebih layak menerima kesembuhan. Oh bukan waktuku, waktunya orang lain. Bukan waktuku, waktunya orang lain. Kok seperti ini terus? Kemudian nyanyi, waktu Tuhan. Waktu kita adalah sekarang. Karena kita sudah ada di rumah anugerah Tuhan sekarang. Iman adalah sekarang. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Sekarang iman adalah sekarang. Gitu loh. Bukan nunggu waktu Tuhan setahun, 5 tahun, 20 tahun lagi. Waktunya sekarang. Waktunya sekarang. Anda menerima kesembuhan sekarang. Anda menerima terobosan keuangan sekarang. Anda menerima pewahyuan sekarang. Anda menerima pertolongan Tuhan sekarang. Karena kita sudah ada di hadapan tahta kasih karunia.
Untuk apa kita ada di hadapan tahta kasih karunia? Untuk menerima kemurahan Tuhan. Menerima anugerah Tuhan. Bukan menerima janji lagi, tetapi menerima anugerah Tuhan. Bukan menerima janji anugerah. Kita menerima anugerah. Jangan jadi pecundang, jauhkan pikiran pecundang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Orang lain lebih cepat, orang lain lebih baik, orang lain layak. Sudah nasib aku orang yang berdosa, orang yang berpenyakitan, tetap seperti ini. Oh tidak. Selama kita ada di hadapan tahta kasih karunia, semuanya akan menerima anugerah dari Tuhan. Ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bukankah ini loh hati Tuhan? Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Di dalam Lukas pasal 18 tentang doa yang tidak jemu-jemu, bukankah Yesus juga mengatakan, dan Tuhan tidak akan menunda-nunda pertolongannya. Jawaban doa, Tuhan tidak akan pernah menunda. Tuhan tidak akan berlambat-lambat. Dan kalau kita perhatikan 4 Injil, Anda akan bertemu dengan pada saat itu, seketika itu juga. Ya, Anda akan sering bertemu dengan itu. Itu loh hati Tuhan. Kita tidak usah terlalu rohani. Katakan Tuhan tidak akan tolong kita dalam sekejap. Tuhan akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Tuhan pasti punya waktu yang tepat. Tidak mungkinlah di dalam sekejap. Tidak mungkin dalam seminggu. Abraham saja 25 tahun. Itu beda cerita. Itu beda cerita. Tetapi yang kita tahu, Tuhan tidak pernah punya hati yang tega melihat kita dalam kesusahan, dalam sakit penyakit. Memangnya Tuhan menikmati rintihan kita? Tuhan lebih menikmati akan tertawa kita. Itulah hati Tuhan. Jangan salah menilai Tuhan kita, jangan salah. Tuhan lebih suka melihat kita tertawa daripada kita menangis. Karena biarkan Tuhan saja yang menangis bagi kita. Tuhan yang akan menangis bagi kita. Dan pada saat itu juga, dalam sekejap sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Setelah 38 tahun dia berjalan. Anda bisa bayangkan kaki yang hanya tulang dalam sekejap tumbuh daging dan kakinya itu membesar dan orang ini mulai berjalan. Bahwa kitab Yehezkiel yang menuliskan itu bukan hanya sekedar penglihatan yang tidak mungkin terjadi. Dalam sekejap bahkan tulang-tulang bisa menjadi bersatu kembali. Tumbuh urat-urat, tumbuh daging, tumbuh kulit, dan nafas ditiupkan. Sehingga mereka menjadi tentara yang hebat. Bayangkan ini yang Tuhan sedang kerjakan. Dalam sekejap perubahan demi perubahan akan terjadi. Dalam sekejap Indonesia akan diubahkan. Dalam sekejap bumi juga akan diubahkan. Dalam sekejap rumah tangga kita akan diubahkan. Dalam sekejap kesehatan kita akan diubahkan. Dalam sekejap keuangan kita akan diubahkan. Dalam sekejap, karena Tuhan tidak pernah berlambat-lambat dan Dia tidak pernah tega melihat penderitaan kita. Keinginan Tuhan adalah melakukan mujizat. Keinginan Tuhan adalah menyembuhkan kita. Keinginan Tuhan adalah mengadakan mujizat dalam sekejap. Itulah hati Tuhan. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita.
Tetapi hari itu hari Sabat. Orang-orang pada zaman Yesus terbentur pada hari Sabat. Mereka terkekang dengan hari Sabat. Mereka membatasi kuasa Tuhan dengan hari Sabat. Kita zaman sekarang terbalik. Kita kalau mau melihat kesembuhan, khusus dalam KKR, khusus dalam ibadah gereja. Di luar gereja bagaimana? Hari Senin sampai Sabtu bagaimana? Kita selalu sekarang mengkotakkan kuasa Tuhan akan didemonstrasikan di dalam ibadah gereja hari Minggu ketika hadirat Tuhan kuat, ketika semuanya sudah tertata dengan sedemikian rupa, Tuhan baru akan berkarya. Itu sekarang, zaman dulu, zaman Tuhan Yesus. Hari Sabat, bahkan Tuhan menjadi manusia pun tidak boleh melakukan mujizat. Wah itu kan luar biasa. Sama kok, sekarang pun kita membatasi Tuhan. Hanya hari Minggu kalau sekarang. Ya, berarti kan lebih parah kan. Dulu Tuhan masih punya 6 hari untuk menyembuhkan, untuk mengadakan mujizat. Tapi Tuhan dibatasi. Ingat Tuhan, 1 hari tidak boleh ya mengadakan mujizat. Sekarang terbalik. Tuhan hanya boleh mengadakan mujizat 1 hari dalam seminggu. 6 hari tidak boleh. Ya, karena tidak ada ibadah, tidak ada kesembuhan. Tetapi ingat, Yesus mengutus para murid. Yesus juga mengutus kita. Di luar gereja. Di luar hari Minggu. Senin sampai Sabtu. Engkau diberi kuasa untuk menyembuhkan. Untuk mengadakan mujizat, untuk menyelesaikan masalah dari orang-orang. 1 minggu, hari Minggu, engkau diperlengkapi kembali. Engkau dibangun kembali. Tuhan akan mengadakan mujizat khusus untuk engkau. Senin sampai Sabtu, engkau menjadi perwakilan Tuhan untuk terus melakukan mujizat bagi orang-orang di luar Kristen. Tahta kasih karunia ada di dalam hatimu. Sehingga orang yang berdekatan denganmu akan menerima kasih karunia itu. Mereka akan disembuhkan, mereka akan dipulihkan. Ayat yang ke-10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Kan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku. Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Nah ini sangat luar biasa. Bahwa ini loh hati Tuhan. Tuhan itu akan berbuat baik terlebih dahulu sebelum menghakimi. Kalau kita akan menghakimi dulu kan. Ayo akui dosamu apa supaya Tuhan tolong kamu. Loh kita bertemu dengan Tuhan di sini. Yang jelas-jelas orang ini sakit karena dosa. Tetapi Tuhan tidak menyinggung dosa. Tuhan sembuhkan terlebih dahulu. Nah lihat sekarang. Orang ini tidak kenal Tuhan. Karena orang ini ya disembuhkan bukan di bait Allah. Dia tidak kenal Yesus yang menyembuhkan pada waktu itu. Tetapi ketika orang ini sudah sembuh, dia pergi ke bait Allah,
Dan Yesus ada di sana. Nah, di dalam bait Allah di sini dikatakan ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, lihat nasihat dari Tuhan Yesus, perintah dari Tuhan Yesus sekarang. Bahwa kita tidak boleh puas hanya dengan mujizat, kesembuhan, kebaikan Tuhan. Tetapi kita harus melangkah lebih lagi untuk hidup di dalam kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya kan harus bertobat, harus berubah dan hidup benar. Kalau kita tetap dengan gaya hidup kita yang lama, maka setan mempunyai hak. Yaitu dosa kita membuat setan punya hak untuk berkuasa atas hidup kita kembali. Untuk memberikan penyakit itu kembali. Bahwa jangan berbuat dosa lagi. Perintah seperti ini sekarang jarang dikhotbahkan di gereja. Bahkan pendeta-pendeta mengatakan, Tuhan benci akan dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Iya benar, masalahnya orang yang mengatakan seperti itu hidup dalam dosa. Bukankah ini akan mengajarkan jemaat untuk terus hidup dalam dosa? Sedangkan Tuhan mengatakan, engkau telah sembuh, engkau sudah diampuni, engkau sudah menerima kebaikan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bahwa ketika kita kembali kepada lumpur, tetap kotor. Siapa bilang? Ya, kalau kita keluar dari lumpur, mandi sudah bersih, kembali ke lumpur tetap bersih. Kan itu yang banyak diajarkan oleh gereja Hyper Grace sekarang. Tuhan tidak pernah marah. Siapa bilang kalau kita berbuat dosa, Tuhan marah. Karena di sini dikatakan, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kalau kita tetap berbuat dosa setelah diampuni, maka Tuhan marah. Bisa bayangkan anak kita yang sudah seharusnya bersalah dan kita pukul dan tidak kita pukul. Sudahlah, tidak apa-apa. Kemudian anak itu berbuat lagi. Apa rotan tidak main? Kalau rotan tidak main, kalau kita tidak menghukum anak kita orang tua gila. Duh, ini kan pengertian yang gampang. Sayangnya kita itu sekarang senang mendengar pengajaran yang hanya mengenakkan telinga. Alkitab katakan. Tetapi di sini jelas dikatakan, engkau telah sembuh. Engkau sudah menerima kebaikan Tuhan. Menerima mujizat Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kalau dia tetap berbuat dosa, dia akan sakit lagi dan mungkin lebih buruk. Tetapi kalau dia hidup dalam kebenaran, maka dari kesembuhan ini, dia akan menerima kebaikan Tuhan lagi, dan lagi. Dari sembuh mungkin keuangannya akan diberkati. Keuangannya diberkati, mungkin rumah tangga kemungkinan dia akan bangun dan menjadi lebih baik. Dari kebaikan kepada kebaikan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Tetapi ketika kita tetap berbuat dosa, jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita tetap berbuat dosa lagi, keburukan yang lebih buruk akan kita terima. Berapa banyak orang Kristen yang menerima kebaikan Tuhan? Tetapi mereka tidak mau terus melangkah dalam kebenaran Tuhan untuk terus menerima kebaikan-kebaikan lebih lagi dari Tuhan. Mereka berhenti. Mereka berbalik. Tadi pagi ketika fitness Tuhan berkata pada saya, sampaikan kepada umatku, jangan keraskan hatimu. Aku sudah sering berbicara, menegur engkau, mengajak engkau kembali. Jangan keraskan hatimu. Saya tidak tahu Tuhan berbicara kepada siapa. Tetapi ini yang saya dapatkan ketika tadi di tempat fitness. Sampaikan kepada umatku. Jangan keraskan hatimu. Aku sudah berbicara
dan sudah sering berbicara. Jangan keraskan hatimu. Ya. Kita lanjutkan. Ayat 15, orang itu keluar. Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ingat, ini tidak mudah loh. Ya, untuk memberitakan ini karena dia akan dimusuhi. Ayat 16, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya, kita tidak usah bahas ini lagi karena tadi kita sudah bahas, jangan batasi Tuhan. Hari Sabat tidak boleh mengerjakan apa-apa. Hari Sabat tidak boleh menyembuhkan, ya. Ayat 17, ini kebenarannya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapak dan anak adalah satu. Dan kalau mau berkata secara sederhananya, aku adalah Tuhan yang terus bekerja. Tidak ada yang bisa membatasi. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Bapa. Namanya adalah Bapa yang kekal, bukan? Menurut Yesaya. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau saya mau katakan, Allah yang adalah roh bekerja. Aku yang adalah Allah menjadi manusia juga bekerja. Karena Allah bekerja, Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, dia juga bekerja. Dan sama, Roh Allah ada pada kita. Ingat, Roh Allah terus bekerja. Dan kita pun juga harus bekerja. Selama Roh Allah ada di dalam kita dan bekerja, maka kita pun juga harus terus bekerja. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Ya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Lihat di sini, alasan orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Bukan saja karena Yesus meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Siapa bilang Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan? Kalau Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan, dia tidak akan dibunuh oleh orang Yahudi. Kenapa alasan Yesus dibunuh? Alasannya karena dia mengaku bahwa dia adalah Allah. Tertulis di atas kayu salib, inilah raja orang Yahudi. Artinya apa? Inilah Mesias yang diurapi. Itu alasan Yesus dibunuh. Yang pencuri yang saya katakan tidak masuk melalui pintu, tidak pernah bisa memahami ini. Mereka selalu bertanya, mana ada Yesus ngaku adalah Tuhan. Dikasih tahu di dalam Yohanes 13:13, ya benar pengakuanmu. Itu kan bukan Yesus yang ngaku, itu kan orang lain loh. Yesus meneguhkan katanya bukan. Sekarang di sini dengan jelas dikatakan, kalau Yesus tidak mengaku dia adalah Tuhan, dia tidak mungkin dibunuh. Karena dia mengaku dia adalah Allah, maka orang-orang Yahudi semuanya mau membunuh Yesus. Jadi kita jangan pernah bingung dengan perdebatan-perdebatan. Banyak Yesus mengaku adalah Tuhan. Allah kepada Musa mengatakan, aku adalah aku. Yesus selalu mengatakan, aku adalah. Aku itu terang dunia. Aku adalah pokok anggur. Aku adalah garam dunia. Aku adalah. Ya. Jadi Yesus lebih menjelaskan siapa dirinya, siapa Allah yang sebenarnya, dibandingkan Allah menjelaskan siapa dirinya kepada Musa.
Musa hanya sebatas tahu, aku adalah aku. Aku yang terakhir tidak disebutkan, tetapi Yesus memperincinya. Aku adalah terang dunia. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah pintu. Aku adalah garam dunia. Aku. Aku adalah roti hidup. Akulah anggur. Nah, Anda lihat betapa luar biasanya. Yesus mengaku. Tetapi pencuri tidak pernah mau mengenal dan tidak bisa mengenal. Dan tidak bisa mendengar pengakuan Yesus yang begitu banyak. Aku adalah aku. Ingat, kita ada di hadapan tahta kasih karunia. Bukan untuk menerima janji, tetapi menerima kemurahan Allah. Menerima kesembuhan, menerima pertolongan. Jangan teralihkan dengan malaikat, jangan teralihkan dengan tempat yang diurapi, jangan teralihkan dengan orang-orang yang kita pikir lebih hebat. Jangan, fokus pada Tuhan dan engkau akan menerima anugerah Tuhan. Tuhan memberkati.